Halo teman-teman, selamat pagi. Sudah hari Senin lagi ketemu sama Mbak Irin. Tentu saja Mbak Irin hari ini akan mendongeng. Nah, kalau minggu lalu Mbak Irin bercerita tentang Rona yang membuat kue untuk teman-temannya. Tapi ternyata dia makan sendiri. Tapi ini sudah mau lebaran ya, bagaimana teman-teman di rumah sudah buat kue belum? Kemarin tuh Mbak Irin lihat ada siapa aja yang sudah membuat kue ya? Ada Kalandra udah bikin kue, terus ada siapa lagi ya yang sudah bikin kue? Nah, bisa diceritakan ke teman-teman yang lain pengalaman membuat kue lebaran. Nah, teman-teman, hari ini Mbak Irin akan mengajak teman-teman untuk pergi ke sebuah kerajaan. Kerajaannya di mana ya teman-teman ya? Penasaran gak? Coba kita simak videonya setelah ini ya. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Parampa, tinggallah seorang raja yang sudah tua. Dia merasa kalau dia sudah capek teman-teman dan ingin istirahat. Makanya dia harus cari pengganti. Tapi kira-kira siapa ya yang bisa menggantikan raja? Raja bingung. Siapa ya? Kemudian raja mendapatkan ide. Aku akan mengadakan sayembara. Nah, akhirnya diadakan sayembara. Teman-teman tahu nggak ya sayembara? Sayembara itu lomba teman-teman. Lombanya itu adalah lomba menanam biji bunga matahari. Nah, keesokan harinya seluruh orang yang tinggal di kerajaan dikumpulkan raja. Raja dengan gagahnya di depan semua orang bilang kalau rakyatku, aku akan mengadakan sayembara, yaitu menanam biji bunga matahari. Ini di belakangku sudah ada ratusan kantong biji bunga matahari. Siapapun nanti yang menanam biji bunga matahari ini dan mengembalikannya kepadaku selama 1 minggu, nanti aku akan menentukan siapa yang bisa menggantikanku sebagai raja. Akhirnya teman-teman, semua orang mengantri bergantian mengambil biji bunga matahari yang ada di kantongan tadi. Akhirnya semuanya mendapatkan satu dan kemudian semuanya pulang ke rumah masing-masing. Mereka semua mulai sibuk menyiapkan alat-alatnya. Nah, kira-kira alatnya apa saja ya teman-teman ya? Alatnya yang pertama kita harus siapkan pot dulu. Pot kita siapkan. Atau mungkin kalau tidak punya pot kita bisa juga menggunakan botol bekas, atau bisa juga menggunakan tempat deterjen, plastik deterjen itu bisa juga digunakan sebagai tempat untuk menanam juga. Nah, semua sudah menyiapkan alat-alatnya. Kemudian orang-orang juga mulai menyiapkan tanahnya teman-teman. Kalau untuk menanam biji bunga matahari berarti tanahnya juga harus tanah yang sehat ya, tanah yang subur. Makanya dipilih tanah yang sehat, yang bagus. Nah, banyak sekali sudah ditaruh di tempatnya tadi. Ada yang di botol bekas, ada yang di pot, ada yang di plastik, semuanya sudah disiapkan. Kemudian orang-orang mulai menanam biji bunga matahari satu-satu. Kemudian hari demi hari mereka mulai sibuk merawat tanaman biji bunga matahari mereka masing-masing. Disiram dengan air, kemudian diberikan pupuk, kemudian ada juga yang memberikan cangkang telur, karena cangkang telur katanya bagus untuk untuk pupuk. Ada juga yang memberikan cangkang telur. Ada juga yang memberikan kotoran kambingnya diberikan ke situ, karena katanya bagus juga kotoran kambing untuk tumbuhan. Semuanya sudah berbagai cara sudah dilakukan. Tapi teman-teman, ternyata setelah seminggu ditunggu-tunggu dan setiap hari diberikan
ada yang diberikan cangkang telur, diberikan kotoran kambing, semuanya sudah diberikan pupuk, disiram. Tapi ternyata setelah seminggu tidak ada yang menampakkan hasilnya, teman-teman. Belum ada yang muncul bibitnya. Orang-orang mulai heran. Kenapa ya? Kok bijinya tidak tumbuh? Biasanya kalau menanam biji bunga matahari, seminggu sudah mulai muncul bibitnya kecil-kecil. Tapi kenapa ini belum tumbuh ya? Aduh, padahal ini sudah saatnya untuk mengembalikan ke raja, menunjukkan ke raja. Orang-orang mulai kebingungan, teman-teman. Duh, gimana ya? Masa akan memberikan pot yang tidak ada apa-apanya seperti ini? Kemudian ada salah satu orang yang punya ide. Teman-teman, gini saja. Sekarang kita beli bunga matahari yang sudah tumbuh saja, sudah jadi. Nanti kita bersama-sama memberikannya, menunjukkannya ke raja. Pasti raja senang sekali. Nah, akhirnya semua orang di kerajaan berlarian mengunjungi salah satu toko bunga yang ada di kerajaan itu. Mereka semua membeli bunga matahari. Wah, akhirnya mereka pulang dengan gembira, teman-teman, dengan senang sekali karena bunga mataharinya sudah tumbuh besar dan cantik sekali. Warnanya kuning, terus panjang, ada daunnya, cantik sekali. Dengan langkah yang sangat penuh percaya diri, mereka semua pergi ke kerajaan menunjukkan hasil tanam mereka masing-masing. Sesampainya di kerajaan, mereka semua menceritakan hasil tanamnya. Raja, ini bunga yang paling terbaik. Saya sudah memberikan pupuk, memberikannya air setiap hari, kemudian menyiraminya, kemudian sudah memberikan semuanya. Pokoknya ini adalah bunga terbaik. Semua bilang seperti itu. Raja hanya, Oke. Tiba-tiba ketika semua orang sibuk dengan tanaman mereka masing-masing dan menunjukkannya kepada raja, ada satu pemuda yang datang tergopoh-gopoh dengan tergesa-gesa dengan pot yang masih kosong, teman-teman. Wajahnya tampak kebingungan dan takut juga sih dia. Akhirnya dia menemui raja. Raja, maafkan aku. Ini hasil tanamku kenapa seperti ini ya, raja ya? Aku sudah memberikannya pupuk terbaik. Aku juga sudah memberikan air setiap hari. Aku juga sudah menjemurnya. Tapi kenapa tidak tumbuh ya, raja ya? Bahkan bibitnya saja tidak kelihatan. Maafkan aku, raja. Aku belum bisa menanam biji matahari darimu dengan baik. Nah, raja langsung tersenyum, mengangguk-anggukkan kepalanya dan bilang seperti ini. Nah, anak muda, kaulah yang pantas menjadi penggantiku sebagai raja. Kenapa bisa? Barulah raja mengatakan kalau ternyata biji-biji yang dibagikan kemarin itu adalah biji yang sudah rusak, teman-teman. Jadi wajar saja kalau bijinya tidak bisa tumbuh menjadi bibit dan menjadi bunga yang sangat indah. Ternyata seperti itu. Semua orang malu dengan idenya masing-masing karena membeli bunga dari toko bunga. Mereka malu dengan raja dan juga dengan pemuda tadi. Nah, akhirnya raja mendapatkan pengganti raja, seorang pemuda yang jujur. Sekian. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang seorang raja yang tinggal di kerajaan apa tadi? Parampa. Iya. Nah, teman-teman di sini juga pasti ada yang suka menanam ya. Wah, kira-kira kalau menanam itu butuh apa saja ya, teman-teman, supaya tumbuhannya, tanamannya tumbuh sehat, supaya tumbuh besar, itu kira-kira harus seperti apa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nanti bisa dibagikan juga untuk teman-teman yang lain. Mana tahu nanti teman-teman juga ingin menanam
bunga matahari di halaman rumah atau mungkin di pot. Nah, nanti seperti di halaman sekolah kita yang ada bunga mataharinya. Indah ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi ya. Dadah.